Pak Rungkat pun akhirnya dengan semangat yang meledak-ledak kayak petasan cabai rawit berangkat menuju ke kantor kecamatan. Entah karena terburu-buru atau mungkin bisa saja sepedanya kelindes mobil truk hingga sepedanya rusak parah guys. Di episode selanjutnya nanti malam mungkin kita akan melihat sosok RT baru lagi nih guys. Ya Pak Rungkat, sosok RT baru yang ditunjuk langsung untuk menggantikan Bang Topan. Wah, kalau beneran Pak Rungkat yang jadi ketua RT, pertanyaannya sekarang, apakah kampung mereka bakal baik-baik aja? Atau justru makin rungkat tuh? Secara nih ya, Pak Rungkat itu emang penuh semangat. Niatnya juga besar buat menangin lomba dan tentunya hadiah sebesar 50 juta. Nah, menurut kalian gimana guys? Setuju gak sih kalau Pak Rungkat jadi ketua RT baru di kampung itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih jujur aja, setuju. Kenapa? Karena meskipun begitu orangnya, Pak Rungkat tuh punya satu hal yang jarang dimiliki orang lain. Hati yang tulus dan keberanian buat mencoba. Subuh-subuh buta, saat ayam pun belum sempat ngopi. Geng 4G udah gerak cepat. Kona, Robi, Peot, dan Dot memulai misi rahasia, pengintaian ke kampung sebelah. Dengan semangat layaknya agen rahasia super, mereka menyusup diam-diam sambil bawa bekal roti, kamera jadul, dan Dot dengan gayanya yang sok intel, pakai kacamata hitam warisan almarhum tantenya. Katanya sih, kalau mau menang, kita harus tahu kekuatan musuh. Dan bener juga sih, jangan sampai kampung sebelah punya strategi maut yang bikin kampung mereka cuma jadi penonton lomba doang. Dan bener saja guys, baru beberapa langkah mengintai, Kona dan kawan-kawan langsung melongo. Mata mereka membelalak, karena kampung sebelah, yang ternyata bernama Kampung Cempaka, udah gila-gilaan persiapannya. Subuh-subuh mereka udah anteriak yel-yel, sambil lompat-lompat di lapangan. Ada yang bawa bendera, ada yang jadi cheerleader dadakan. Dan parahnya lagi, mereka pakai kostum seragam warna merah metalik, lengkap dengan sepatu LED yang bisa nyala. Belum cukup sampai situ, ada organ tunggal. Iya beneran, tim organ tunggal beneran datang, nyetel lagu Ojo Dibandingke sambil joget bareng warga. Dot langsung lepas kacamatanya sambil bisik, wah gawat, ini bukan musuh, ini pesta rakyat. Robi sampai duduk lemas, Kona cakar-cakar tanah, Peot ngunyah rumput. Gimana kita mau menang kalau mereka udah kayak festival kampus? Kata Kona sambil melirik kampung sendiri yang baru punya cat tembok doang. Belum sempat napas teratur, langkah geng 4G pun berlanjut ke kampung berikutnya, Kampung Mawar. Tapi begitu sampai, waduh, ini mah kampung lebih hebat lagi. Soalnya, di tengah lapangan udah ada panggung dangdut setengah jadi. Ada yang ngecat speaker, ada yang nyoba mic sambil cek sound. Tes, 1, 2. Selain itu, di sana sudah ada bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan. Tertata rapi, wangi pewangi lantai. Tapi, di pojokan gang kecil, ada juga yang masang bendera One Piece. Iya bro, One Piece, katanya sih, kami cinta negeri ini, tapi kecewa sama pemerintah yang makin absurd. Kona ngeluarin buku catatannya. Dot ngedumel, ini musuh apa acara pernikahan sih? Peot malah nyeletuk, kalau kalah lomba, kita ngisi aja dangdutan sini. Setelah aksi mata-mata yang bikin deg-degan, dan sempat hampir ketahuan, gara-gara Dot nyanyi dangdut koplo di kampung orang, Kona dan gengnya akhirnya sadar, kampung mereka ini butuh perubahan. Jangan cuma ngandelin semangat doang, tapi harus dibarengin dengan aksi nyata. Maka dimulailah revolusi kecil-kecilan di kampung sendiri. Mulai dari bersihin mushola yang udah kayak gudang bekas perlombaan 17-an tahun lalu, terus jalan-jalan kampung pun mereka sikat sampai kinclong. Dan yang paling epik, rumah Pak Rungkat pun mereka bersihin juga. Tapi, akankah semua kerja keras ini cukup buat menyaingi kampung Cempaka yang udah latihan yel-yel dari subuh dan kampung Mawar yang udah siap konser dangdut nasional itu?
Apa mungkin kampung Pak Rungkat yang baru bersatu ini bisa merebut hadiah 50 juta rupiah? Atau jangan-jangan malah ada sabotase dari kampung sebelah? Dan satu lagi, apakah semangat yang mereka bangun ini benar-benar murni untuk kampung? Atau ada yang sedang menyimpan niat tersembunyi? Gimana menurut kalian guys? Komentar di bawah ya. Kira-kira siapa yang bakal jadi penyelamat kampung ini? Dari cerita ini kita belajar bahwa kemenangan bukan cuma soal jadi yang paling heboh, paling ramai, atau punya modal paling besar. Tapi kemenangan sejati datang dari kekompakan, niat baik, dan semangat gotong royong. Ketika satu kampung mulai bersatu, saling bantu, dan mau berubah, disitulah kekuatan sesungguhnya muncul. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga kalian semua selalu diberi semangat untuk terus menebar kebaikan. Semoga tumbuh rasa cinta dalam hati kalian untuk lingkungan, tetangga, dan sesama manusia. Semoga kalian dijauhkan dari rasa iri, dengki, dan segala hal yang bisa memecah kebersamaan. Dan semoga setiap langkah kecil yang kalian lakukan, sekecil apapun itu, bisa jadi berkah besar untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kampung, bahkan untuk negeri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir, yang udah senyum-senyum sendiri, atau mungkin ikut nyesek waktu lihat perjuangan kampung ini. Dukungan kalian luar biasa. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share. Ya, biar makin banyak yang terinspirasi buat jaga kampungnya sendiri. Sampai ketemu di part selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa, kalau kampung bersih, hati pun ikut berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.